Si paling perdana. Tim SAR gabungan kembali menemukan diduga 1 dari 3 warga negara Spanyol korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di Labuan Bajo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Fatur Rahman mengatakan jenazah yang ditemukan tersebut berjenis kelamin laki-laki. Saat ini masih dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI dari Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT dan RSUD Komodo Labuan Bajo. Informasi tersebut serta berita akurat dan berimbang lain akan hadir dalam DNP News pagi hari ini. Selamat pagi Indonesia dan selamat tahun baru 2026. Saya Andika Rizky Rahansyah kembali menjumpai Anda dalam DNP News Pagi edisi Senin 5 Januari 2026. Berikut fokus sama kami pagi ini. Kapal tenggelam di Labuan Bajo, tim SAR temukan 1 jenazah di lokasi kejadian. Polisi telah menangkap terduga pelaku pembunuhan anak politikus PKS Maman Suherman di Cilegon, Banten yang berusia 9 tahun. Dari dunia internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat perintah yang mengejutkan, menyerang kota Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Apa alasannya? Serta dari dunia olahraga, resmi jadi pelatih kepala. John Herdman sebut timnas Indonesia penuh bakat mirip Kanada. Tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil dalam upaya pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 1 jenazah ditemukan mengambang di perairan Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo pada Minggu 4 Januari 2026 lalu. Penemuan ini terjadi pada hari ke-10 operasi pencarian. Jenazah berjenis kelamin laki-laki dewasa tersebut ditemukan oleh tim RIB KPJ 2007 milik Ditpol Air Polda NTT sekitar pukul 8:47 waktu Indonesia Tengah. Titik penemuan berada sekitar 1,13 nautical mile atau sekitar 2 km dari lokasi awal karamnya kapal tersebut. Pihak Polda NTT mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut telah diidentifikasi sebagai Fernando Martin Carreras atau FMC, seorang warga negara Spanyol yang menjabat sebagai pelatih tim sepak bola wanita Valencia CF. Yang merupakan salah satu dari 3 wisatawan mancanegara yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam insiden nahas tersebut. Kapal KM Putri Sakinah sendiri diketahui tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 lalu saat mengangkut 11 penumpang. Sebanyak 7 orang berhasil diselamatkan dalam kejadian tersebut, sementara 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Sebelum penemuan ini, tim SAR telah lebih dahulu menemukan 1 jenazah yang diduga merupakan salah satu anak dari pelatih Valencia tersebut. Mengingat masih ada 2 korban lain yang belum ditemukan, otoritas setempat memutuskan untuk memperpanjang operasi SAR selama 3 hari ke depan. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, TNI Angkatan Laut, dan unsur terkait lainnya terus memaksimalkan penggunaan teknologi seperti sonar dan drone bawah air guna menyisir area yang lebih luas di sekitar Selat Padar. Fenomena banjir rob kembali mengepung kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sahabat DP. Hingga banjir tersebut memaksa sejumlah warga untuk meninggalkan kediaman mereka. Salah satu wilayah yang paling terdampak paling parah adalah permukiman di RT 8 RW 1 Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, di mana luapan air sungai merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian yang signifikan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meninjau langsung lokasi terdampak pada Minggu 4 Januari 2026 lalu. Ia mengonfirmasi bahwa akibat kondisi rumah yang tidak lagi memungkinkan untuk ditempati selama air pasang, sejumlah warga terpaksa dievakuasi dan mengungsi ke musola terdekat. Rumah ibadah tersebut dipilih karena lokasinya yang lebih tinggi dan terhubung langsung dengan lingkungan RT terdampak. Saat ini pemerintah Kota Banjarmasin tengah berkoordinasi secara intensif dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Selain faktor alam, wali kota juga menyoroti masalah penataan bangunan di bantaran sungai, yang mengimbau masyarakat untuk tidak membangun bangunan yang menjorok ke arah sungai, karena hal tersebut dapat menghambat aliran air dan dapat memperparah dampak banjirop bagi masyarakat luas. Hingga berita ini diturunkan, warga yang mengungsi masih bertahan di musola sambil menunggu debit air sungai yang menurun.
Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan banjir lainnya di seluruh penjuru kota guna memastikan bantuan dan proses evakuasi dapat berjalan lancar jika kondisi cuaca memburuk. Tabir gelap yang menyelimuti kasus kematian tragis seorang anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Cilegon, Banten akhirnya mulai terungkap. Sangkaian fakta baru yang dirilis oleh pihak kepolisian memaparkan kronologi serta motif memilukan di balik peristiwa yang mengguncang keluarga tersebut. Korban yang masih berusia balita sebelumnya dilaporkan hilang secara misterius dari kediamannya. Namun harapan keluarga untuk menemukannya dalam keadaan selamat pupus setelah jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area pesisir pantai. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa wajah korban ditemukan dalam kondisi tertutup lakban, sebuah detail yang menjadi petunjuk awal adanya tindakan kekerasan berencana. Hasil penyelidikan intensif Polda Banten dan Polres Cilegon mengungkap bahwa motif di balik aksi keji ini diduga kuat berlatar belakang utang piutang dan sakit hati. Para pelaku yang ternyata memiliki hubungan pertemanan dengan ibu korban merasa kesal karena masalah pinjaman uang. Rasa dendam tersebut kemudian dilampiaskan secara tidak manusiawi kepada anak korban yang tidak berdosa. Pihak kepolisian telah mengamankan 5 orang tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari eksekutor penculikan hingga pihak yang membantu membuang jasad korban untuk menghilangkan jejak. Kelima tersangka kini terancam hukuman berat di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saat ini lokasi kejadian dan rumah korban masih dijaga ketat, sementara masyarakat setempat terus memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Polisi pun masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain guna memastikan seluruh pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatan mereka. Kita masuk ke segmen DNP International News. Ketegangan geopolitik di belahan bumi barat mencapai puncaknya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan operasi militer besar-besaran yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Langkah ini diambil menyusul serangan udara intensif yang menggempur ibu kota Venezuela, Caracas, yang diklaim Washington sebagai upaya untuk memulihkan demokrasi dan memberantas kegiatan ilegal di kawasan tersebut. Gedung Putih dalam pernyataan resminya memaparkan beberapa alasan krusial di balik keputusan ekstrim ini. Alasan utama yang dikedepankan adalah tuduhan keterlibatan Maduro dalam jaringan narkoterorisme internasional. Amerika Serikat mengklaim memiliki bukti kuat bahwa rezim Maduro telah menggunakan jalur perdagangan narkoba untuk mendanai kekuasaannya dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Selain isu narkotika, administrasi Trump menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan respons atas krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh pemerintahan Maduro terhadap rakyatnya sendiri. Trump menyatakan bahwa tindakan militer ini adalah langkah terakhir setelah sanksi ekonomi selama bertahun-tahun dianggap gagal menggulingkan pemimpin sosialis tersebut. Operasi yang berlangsung cepat ini mengejutkan dunia internasional. Pasukan khusus Amerika Serikat dilaporkan berhasil mengamankan Maduro dari kompleks kepresidenan tak lama setelah pertahanan udara Venezuela dilumpuhkan oleh gempuran udara. Saat ini Maduro dan istrinya dikabarkan telah dibawa ke wilayah otoritas hukum Amerika Serikat untuk menghadapi persidangan atas berbagai dakwaan kriminal. Langkah ini memicu reaksi beragam dari pemimpin dunia. Sebagian mendukung sebagai upaya pembebasan rakyat Venezuela, sementara yang lain mengecam keras sebagai bentuk intervensi kedaulatan negara yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, situasi di Caracas dilaporkan masih mencekam dan kehadiran militer yang masif di titik-titik strategis kota tersebut. Kita lanjut ke DNP Raga. Dunia sepak bola internasional kembali memberikan sorotan positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Kanada yang kini resmi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pujian tinggi bagi skuad Garuda. Dalam pernyataan terbarunya, Hartman menyebut bahwa Indonesia saat ini memiliki pemain yang penuh bakat dan memperlihatkan kemiripan yang mencolok dengan kebangkitan timnas Kanada beberapa tahun lalu. Hartman, sosok yang sukses membawa Kanada kembali ke panggung Piala Dunia setelah penantian 36 tahun itu, melihat adanya pola yang sama pada perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, perpaduan antara talenta lokal yang potensial dan kebijakan integrasi pemain diaspora telah menciptakan kekuatan baru yang kompetitif di kancah Asia.
yang menekankan bahwa kunci keberhasilan Kanada terbaru adalah membangun identitas tim yang kuat dan kepercayaan diri pemain untuk bersaing dengan negara-negara besar, hal yang mulai terlihat di bawah asuhan Sintayong dahulu. Lebih lanjut, pelatih asal Inggris tersebut menyoroti kecepatan dan kemampuan teknis individu para pemain Indonesia yang dinilainya mampu beradaptasi dengan gaya sepak bola modern. Ia meyakini jika konsistensi dalam pembinaan dan dukungan infrastruktur terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak Kanada menjadi tim kuda hitam yang diperhitungkan di level global, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan Harper ini menjadi suntikan motivasi dari punggawa Garuda yang tengah berjuang di berbagai kompetisi internasional. Para pengamat sepak bola juga menilai bahwa pengakuan dari pelatih sekali Hartman membuktikan bahwa transformasi sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar dan mulai dipandang oleh komunitas sepak bola dunia. Sekian berita akurat dan berimbang dari Indonesia dan mancanegara untuk hari ini. Dengarkan kami setiap Senin, Rabu, dan Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast kami serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran juga bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DNP Integrated News for you. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.